Halo teman-teman, saya akan membacakan manga Tatenousa chapter ke-45. Tunggu sebentar, jika kamu mengikuti animenya dan tidak mau terkena spoiler season 2, bisa di skip, oke? Ya udah, langsung ke videonya. Setelah kejadian sebelumnya di pulau, tunggu. Jika kalian belum nonton chapter sebelumnya, link video ada di deskripsi, oke? Ya udah, lanjut lagi. Setelah kejadian sebelumnya di pulau, mereka pun kembali ke istana menggunakan kapal. Setelah sampai di istana, mereka disambut oleh Melty. BTW Melty itu anaknya Ratu ya, bagi yang belum tahu. Oke, lanjut. Ratu pun bertanya kepada pahlawan perisai, "Jika kau punya permintaan yang lain, aku akan berusaha untuk memberikannya." Pahlawan perisai pun meminta izin masuk ke gudang istana untuk menyerap item menggunakan skillnya dan membuat item baru di pandai besi. Setelah mendapatkan yang dia inginkan, mereka pun ke pandai besi langganan pahlawan perisai. Mereka pun memesan senjata dan armor paling kuat dari material yang didapatkan dari gudang istana dan pulau. Pahlawan perisai berkata, "Oke, bagaimanapun aku serahkan padamu." Mereka pun keluar dari toko tersebut dan berjalan. Di tengah perjalanan, Kel yang melihat Ratalia langsung menghampiri Ratalia dan memeluknya. Kel adalah teman masa kecil Ratalia dan baru bertemu setelah sekian lama. Dan Kel pun marah kepada pahlawan perisai karena telah memperbudak Ratalia dan menyuruhnya bertarung. Ratalia pun memegang Kel supaya tidak menimbulkan keributan dan menenangkannya. Pahlawan perisai dengan polosnya berkata, "Ya, aku memang memperbudaknya." Kel pun terlihat marah. Mereka pun pindah ke kedai makan. Kel ingin bergabung ke tim pahlawan perisai, tetapi Ratalia menolaknya dengan alasan dia terlalu lemah. Pahlawan perisai pun menyetujui Kel masuk ke dalam timnya karena bukan hal yang buruk untuk menjadi lebih kuat. Risha dan Kel pun memperkenalkan diri mereka. Tujuan Kel ingin menjadi yang terkuat. Risha pun berkata, "Aku juga ingin menjadi yang terkuat." Pahlawan perisai pun berkata, "Kalau begitu kalian akan menjadi budakku." Pahlawan perisai memasang muka kejam. Oke, lanjut ke chapter ke-46. Mereka pun kaget. "Apa yang kau maksud dengan budak?" "Seperti yang aku duga, pahlawan perisai itu jahat. Kel dulu pernah menjadi budak dan sekarang disuruh menjadi budak lagi. Tetapi ini untuk kebaikan mereka karena menjadi budak meningkatkan efektivitas dalam menaikkan level." Pahlawan perisai memeriksa level mereka berdua dan nampaknya Kel terlalu rendah dan Risha cukup bagus, dan mereka terpaksa mengiyakan permintaan pahlawan perisai. Tiba-tiba Yang Mulia datang dan memperkenalkan instruktur pahlawan perisai yang bernama Echlair. Echlair adalah salah satu dari 5 swordman terbaik di negeri ini. Dahulu saat Wave, pahlawan perisai melindungi kota yang ayah Echlair pegang. Pada saat Wave, Echlair tidak ada di kota tersebut dikarenakan dia dipenjara karena dia dituduh melakukan pengkhianatan. Setelah diinvestigasi, ternyata dia tidak bersalah. Dia dipenjara karena menentang orang-orang pemburu budak. Karena Echlair akan menjadi instruktur pahlawan perisai, Echlair pun mengajak pahlawan perisai untuk bertarung. Mereka pun mulai bertarung. Dengan gerakan Echlair yang cepat dan kehebatan pahlawan perisai, membuat pedang Echlair patah. Echlair mengaku kekalahannya. Dari bangku penonton, Risha dan Kel melihat pertarungannya, dan Risha berkata, "Ya, serangan 10 combo. Echlair hebat, tetapi pahlawan perisai juga sangat hebat." Kel yang mendengar perkataan Risha pun kaget, karena pahlawan perisai dan Echlair bertarung sangat cepat, dan Kel tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kembali ke pahlawan perisai dan Echlair. Echlair nampak sedih karena dia merasa tidak cocok untuk menjadi instruktur pahlawan perisai. Pahlawan perisai pun memberi Echlair semangat sambil memegang tangan dan berkata, "Ayo kita belajar dari kemampuan dan pengetahuanmu." Echlair pun nampak senang kembali. Ratu pun memanggil pahlawan perisai dan mereka berbicara berdua. Ratu khawatir kepada pahlawan yang lain. Mereka bergerak dengan kemauan mereka sendiri. Nanti semua pahlawan akan dibimbing oleh seorang sage.
dan menurut perkiraannya sakit tersebut akan datang sebentar lagi. Shin pun beralih ke parti pahlawan perisai yang sedang latihan. Philo dan Ratalia nampak tidak kelelahan, sedangkan yang lain sangat kelelahan. Pahlawan perisai pun juga bersemangat dan bergabung ke latihan. Dan setelah berlari, mereka lanjut ke teknik pedang. Ratalia dan Risha berlatih untuk adu pedang. Ratalia sekali tebas membuat Risha terjatuh, sedangkan Philo melempar dan menangkap pedang kayunya. Setelah selesai latihan, mereka pun istirahat di kantin istana dan membicarakan latihan mereka dan harus menjadi lebih kuat. Setelah istirahat, Kel dan Risha memasang kontak budak. Setelah selesai, mereka berjalan di lorong istana. Risha berkata bahwa dia bisa menggunakan semua tipe sihir, dan pahlawan perisai pun kaget karena itu sangat hebat. Tiba-tiba ada nenek-nenek melirik Risha. Ternyata nenek-nenek itu mendengar perkataan Risha, dan ia berkata, "Kau bisa menemukan bakat seperti ini setiap 100 tahun sekali." Oke, lanjut ke chapter 47. Shin pun berpindah ke Ratu dan unit rahasia, sedang membahas Sage yang sudah datang di istana. Shin beralih ke pahlawan perisai. Pahlawan perisai pun menarik baju nenek-nenek tua tersebut supaya tidak membuat Risha takut. Nenek-nenek itu memegang tangan pahlawan perisai dan menyentrumnya. Pahlawan perisai merasa sakit di tangannya. Nenek-nenek itu ternyata dulu menderita sakit, dan pahlawan perisai datang membawa obat, dan nenek-nenek itu berterima kasih. Tetapi pahlawan perisai beralasan hanya menjual obat ke orang-orang. Di lorong, Ratu menghampiri mereka dan berkata bahwa nenek-nenek itu adalah Sage yang bertugas sebagai penasihat tempur. Pahlawan perisai pun kaget. Nenek-nenek ini, pahlawan perisai pun meragukan kehebatan Sage tersebut. Sage tersebut menunjukkan kekuatan dengan menggunakan ki dan meminta izin kepada Ratu untuk menghancurkan batu yang ada di hadapannya dengan menggunakan telunjuk. Dan batu itu hancur. Mereka semua kaget. Risha memegang batu kecil dan menghancurkannya dengan 2 jari tanpa dia sadari. Sage pun kagum dan memeluk Risha lagi, dan Sage pun akan meneruskan kekuatannya ke Risha. Dan salah satu asasin milik Ratu datang dan memberitahu mereka bahwa Edgelair dan pahlawan pedang bertarung, dan pahlawan yang lain menonton dan mengolok-olok Edgelair. Mereka nggak terima akan dilatih oleh Edgelair karena menurut mereka Edgelair itu levelnya lebih rendah. Dan Ratu meminta Edgelair dan pahlawan pedang untuk beradu pedang. Tebasan pahlawan pedang nampak mudah dihindari oleh Edgelair. Pahlawan pedang terjatuh dan Edgelair menodongkan senjatanya di punggung pahlawan pedang. Dan Edgelair berbalik mengolok-olok pahlawan pedang. Pahlawan pedang pun marah dan menyerang Edgelair. Edgelair nampak tenang menerima serangannya, dan pahlawan pedang menggunakan skill air, dan Edgelair terjatuh ke tanah. Pahlawan perisai melihatnya marah, dan ia berkata bahwa tidak boleh menggunakan skill. Dan Ratu meminta pendapat pahlawan pedang untuk mau berlatih dengan Edgelair, dan meminta yang lain juga ikut. Mereka pun juga mengiyakan. Dan Ratu meminta semua pahlawan berlatih sekarang, dan membawa semua orang di partinya untuk ikut latihan. Awalnya mereka menolak karena yang berbicara Ratu, mereka terpaksa mengiyakannya. Mereka pun mulai latihan, dari bertarung, belajar teknik pedang, bertapa, dan belajar sihir. Setelah mereka melakukan itu, mereka kecapean dan berbaring ke kantin istana. Pahlawan perisai pun nampak kelelahan, dan datang Ratalia meminta izin pergi makan siang bersama Edgelair, dan Viro habis berburu monster bersama Kyle. Pahlawan perisai pun pergi ke tempat ramuan langganannya dan menanya apa ada ramuan mengembalikan tenaga, dan pemilik toko memberikan ramuannya dan menyuruh pahlawan perisai untuk meminum sebagai testimoni. Dan pahlawan perisai meminumnya. Rasanya seperti meminum minuman bertenaga. Dan Shin pun beralih ke Risha dan Sage yang sedang melatih Risha. Risha disuruh bersemedi. Setelah itu disuruh menghancurkan batu yang besar menggunakan telunjuk. Bukan batunya yang hancur, tangan Risha yang kesakitan. Pahlawan perisai datang dan memberi saran ke Risha. Karena Risha kelelahan, pahlawan perisai memberi ramuan tadi ke Risha, dan Risha nampak segar kembali. Risha berkata, "Tubuhku terasa hangat
dari dalam. Dan Sage pun menyuruh Risha memukul batu itu lagi. Dan mengejutkan, batu itu retak walaupun hanya sedikit. Pahlawan perisai dalam hati berkata, ternyata ramuan memulihkan tenaga, maksudnya itu Ki. Setelah mereka semua istirahat, mereka disuruh berlatih kembali di hutan bersama Sage, belajar meditasi. Mereka mengeluh karena tidak mengerti dan capek. Dan Sage berkata, kalian akan meditasi setidaknya 1 bulan atau 1 tahun atau 10 tahun. Mereka para pahlawan marah dan tidak mau berlatih lagi dan mau pergi dari situ. Pahlawan perisai marah kepada mereka karena tidak mau berusaha. Mereka sudah dipilih dan hanya bermain-main. Pahlawan tombak pun berkata, kau maksud kami ini lemah? Maka orang yang lebih kuat gantikan saja kami untuk menyelamatkan dunia. Mereka pun pergi dari hutan tersebut. Mereka pun menghadap ratu, mengomplain cara latihan tersebut. Ratu pun dah gak sanggup lagi dengan mereka dan memutuskan mereka boleh meninggalkan istana dan menjadi bebas. Akan tetapi ada syaratnya. Oke teman-teman, sayangnya scene kali ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Jika belum menonton episode sebelumnya, ada di deskripsi, oke?